Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam seri kuliah filsafat online khusus membahas filsafat politik. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu filsuf paling berpengaruh dan kontroversial di abad ke-20 ya, namanya Michel Foucault. Nah, teman-teman ingat tidak, kemarin kita sudah banyak bicara tentang teori keadilan Rawls ya, kemudian pertentangannya dengan Nozick yang bicara tentang kebebasan. Dan yang terakhir, kemarin kita bicara tentang Habermas dan ruang publik ya, di mana komunikasi itu menjadi salah satu aspek penting di dalam demokrasi. Nah, hari ini kita akan melihat Foucault yang punya pikiran yang menarik nih. Dia akan mengajak kita untuk melihat hal yang paling logis dalam sebuah negara, dalam sebuah demokrasi sekalipun, yaitu kekuasaan. Seringkali kita menganggap remeh nih elemen kekuasaan. Tetapi inilah justru yang paling inti dan utama dalam gerak demokrasi itu. Teman-teman, bagi Foucault, kekuasaan itu bukan hanya soal presiden, pemerintah, polisi, DPR, atau tentara. Kekuasaan itu ada di mana-mana, tersebar. Kekuasaan itu bekerja di sekolah, bekerja di rumah sakit. Kekuasaan itu bisa kita temukan dan kita rasakan di penjara, di pasar, di hubungan tetangga RT RW. Bahkan dalam cara kita memahami tubuh kita sendiri, kita akan merasakan unsur kekuasaan di situ. Dengan kata lain sebenarnya, kekuasaan itu bersifat produktif. Kenapa? Karena kekuasaan itu membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita berperilaku, dan kekuasaan itulah yang membuat kita merasa normal, kita merasa legitimate, gitu ya. Nah, teman-teman, salah satu konsep terkenal dari Michel Foucault adalah tentang, kita sudah membahasnya sebenarnya beberapa bulan yang lalu, yaitu panoptikon. Silahkan kalau teman-teman ingin mencatat, panoptikon. Jadi, panoptikon itu ditemukan Foucault ketika dia terinspirasi dari desain penjara yang dibuat oleh seorang arsitek bernama Jeremy Bentham. Di penjara itu, coba teman-teman lihat, itu ada menara pengawas selalu di tengah. Jadi penjara itu melingkar, kemudian biasanya begitu, kemudian di tengah ada menara pengawas yang di sekelilingnya dikelilingi sel-sel tahanan yang menghadap ke menara itu. Nah, menara itu biasanya bentuknya seperti tabung yang tinggi gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada sang penjaga yang bisa melihat semua tahanan. Tetapi tahanan itu tidak tahu kapan mereka sedang diawasi. Biasanya ditutup dengan kaca hitam. Apa yang kemudian terjadi? Para tahanan di dalam penjara itu berperilaku seakan-akan di dalam menara itu ada orang yang sedang mengawasi. Padahal belum tentu ada orang di dalam menara itu. Jadi setiap detiknya orang selalu merasa diawasi, meskipun belum tentu ada orang di dalam menara itu. Itu poinnya. Nah, menurut Foucault, model panoptikon semacam itu sebenarnya menjadi metafora dari masyarakat modern kita. Kita hidup seolah-olah dalam pengawasan. Karena kita selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat. Sehingga akibatnya apa? Kita selalu mendisiplinkan diri kita sendiri. Seperti para tahanan itu, mereka menjaga sikap, menjaga perilaku mereka dengan sangat disiplin karena perasaan diawasi. Ini berbeda dengan masa yang lalu, masa zaman dulu kalau menurut Foucault. Dulu penguasa itu kan mengontrolnya lewat kekerasan. Kalau sekarang kontrolnya lewat pengawasan. Dan pengawasan itu kemudian
kayak menerapkan satu norma bahwa oh ini tindakan yang normal, ini tindakan yang tidak normal, ini perilaku yang normal, ini tidak, ini pikiran yang normal, ini tidak. Jadi ada normalitas di situ. Selain pengawasan, ada semacam normalisasi. Sekolah misalnya, sekolah itu kekuasaan justru bekerja ketika mendisiplinkan perilaku pribadi anak-anak. Rumah sakit misalnya, rumah sakit itu juga unsur kekuasaannya ketika dokter, perawat semuanya mendisiplinkan pasiennya, mengatur tubuhnya dan kesehatan pasien. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, apa lalu yang mendisiplinkan? Media. Media itu mendikte kita, mendikte yang normal mana, yang tidak mana. Standar kecantikan yang standar itu kayak begini cantik, yang ini tidak cantik. Standar kesuksesan juga begitu. Ini sukses dan ini tidak sukses. Ini jahat dan ini baik. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu merayapnya itu tidak lewat kekuasaan polisi, tentara, tidak, tapi media, internet kalau kita hari ini. Tetangga, ya, wacana-wacana yang dikemukakan tetangga. Kalau orang sukses itu berarti orangnya harus begini, begini, dan begini. Kalau nggak sukses begini. Akan terasa sekali ketika hari raya. Teman-teman pasti bisa menangkap maksud saya. Nah, sekarang mari kita tarik ke era digital. Apakah hari ini, di era digital ini, kita masih hidup dalam panoptikon modern? Jawabannya iya. Bahkan lebih kompleks, bahkan lebih canggih. Bayangkan saja teman-teman smartphone yang teman-teman pegang sekarang di tangan. Setiap klik, setiap pencarian, setiap like yang teman-teman lakukan, itu semuanya terekam. Perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar seperti Google, Facebook, TikTok, mereka tahu lebih banyak tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Mereka tahu banyak tentang saya daripada saya sendiri. Inilah yang kemudian disebut banyak orang sebagai surveillance capitalism. Surveillance capitalism itu artinya kapitalisme pengawasan. Jadi data kita itu teman-teman, itu dijadikan komoditas. Pada titik ini, kita tuh tidak hanya konsumen sebenarnya. Kita sekaligus menjadi produk yang dijual. Lewat apa? Data-data kita, apa yang kita sukai, apa yang kita like, apa video-video apa yang sering kita tonton, foto-foto apa yang sering kita tonton, dan data-data yang kita isi setiap saat, mulai dari email kita, usia, umur kita, nama kita kadang-kadang. Dan bukan hanya perusahaan teman-teman, negara juga menggunakan teknologi itu sendiri untuk mengawasi kita. Kalau teman-teman perhatikan sekarang sudah mulai tren ya, di jalan raya, sistem tilang online, CCTV muncul di mana-mana. Hari ini kalau kita melakukan kejahatan, kita dengan mudah akan tertangkap. Kalau melakukan kegiatan kriminal, karena CCTV di jalanan. Semuanya dengan sistem pengenalan wajah. Kita masuk ke warung pun ada CCTV-nya, dan itu bisa dilacak. Sampai sensor-sensor di media sosial. Jadi, kemarin yang terjadi beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID-19, itu sebenarnya justru juga mempercepat legitimasi pengawasan, ya tentu dengan alasan kesehatan dan keamanan ya, tetapi kemudian itu justru semakin menguatkan bahwa panoptikon digital itu semakin nyata dalam hidup kita. Saya tidak dalam konteks ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin membahas pemikiran Foucault ini di hari ini. Foucault-nya sudah meninggal, tetapi pikirannya ini ternyata masih sangat relevan kita bahas. Nah, kita kembali ke Foucault. Kritik terhadap Foucault tentu saja ada ya. Foucault bukankah seorang pemikir yang sempurna. Kritiknya begini, kalau memang kekuasaan seperti kata Foucault ada di mana-mana, lalu mungkinkah kita untuk melawan kekuasaan itu?
kalau pertanyaannya semacam itu, Foucault sendiri tidak memberi jawaban yang langsung ya, memberi jawaban yang sistematis bahkan. Tidak. Tetapi Foucault ini membuka mata kita setidaknya bahwa jangan kita menganggap bahwa kekuasaan itu terpusat di satu orang, misalnya di presiden, atau di gedung pemerintahan, atau di DPR, atau di otoritas-otoritas tertentu. Tidak, kekuasaan tidak terpusat. Kekuasaan itu tersebar dalam hubungan hidup kita sehari-hari dengan orang lain, dalam relasi sehari-hari, di dalam tubuh kita, dalam algoritma yang mengatur timeline dan apa yang kita sukai setiap hari. Kita tentu saja tidak bisa melawannya, tetapi kita bisa memproduksi wacana kekuasaan tandingan atau counter wacana. Nah, tetapi itu nanti kita bahasnya. Tapi intinya Foucault itu ingin menyadarkan kita bahwa kekuasaan itu tidak terpusat, tetapi tersebar. Tersebar dalam hubungan kita bersama teman, dengan tetangga, dengan orang-orang di tempat ibadah kita, dengan wacana keagamaan yang kita baca, dalam wacana kesehatan bahwa yang ini baik, ini tidak baik, bahwa makan ini tidak boleh, makan itu boleh, gitu. Jadi relevansinya jelas. Ketika kita bicara soal privacy digital misalnya, kita bicara tentang big data misalnya, atau AI sekarang, kita sebenarnya sedang membicarakan persoalan yang pernah disampaikan Foucault, yaitu kita hidup dalam panoptikon yang tidak terlihat, tapi lebih efektif daripada menara pengawasan di penjara. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa bebas dalam situasi seperti itu? Atau kita sekedar menyesuaikan diri kita dengan sistem pengawasan modern? Nah, itu tadi sekilas tentang Michel Foucault dan pandangan Foucault tentang kekuasaan. Nanti selanjutnya, hari besok kita akan bahas tentang Charles Taylor dalam filsafat politik, di mana dia nanti banyak bicara tentang identitas dan pengakuan. Terima kasih, tetap berpikir kritis.